Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem ekonomi, yaitu transaksi dalam sistem ekonomi Islam. Nah, apa itu sistem ekonomi? Jadi, sistem ekonomi merupakan suatu sistem yang mengatur serta menjalin hubungan ekonomi antar manusia dengan seperangkat kelembagaan dalam suatu tatanan kehidupan. Macam-macam sistem ekonomi itu apa aja sih? Ada banyak sekali sistem ekonomi, seperti sistem ekonomi kapitalis, sosialis, sistem ekonomi komunis, sistem ekonomi campuran, dan masih banyak lagi. Tetapi, dalam praktiknya diketahui bahwa sistem ekonomi kapitalis dan juga sistem ekonomi sosialis itu mempunyai kelemahan dan kritik atas kebijakan yang mereka tentukan. Dalam teorinya, bahwa sistem ekonomi tersebut itu mengkonstruk makna perekonomian sebagai berikut. Diketahui bahwa Y sama dengan atau pendapatan real itu sama dengan kepuasan ditambah eksploitasi atau menimbun kekayaan ditambah imperialisme ditambah memperkaya birokrat. Ini menunjukkan adanya sikap individualisme atau mementingkan diri sendiri dan tidak ada yang namanya keadilan, yang mana itu akan merugikan pelaku ekonomi lainnya. Karena hal tersebut, sistem Islam pun muncul sebagai alternatif dengan birokratnya amanah. Tetapi perlu digarisbawahi bahwa Islam itu tidak menolak yang namanya modernisasi. Bahkan dalam sejarah, justru Islamlah yang mengajari Barat tentang modernisasi. Kemudian, berbeda dengan model ekonomi kapitalis dan juga sosialis, sistem ekonomi Islam itu mengkonstruk perekonomian sebagai berikut. Jadi diketahui bahwa pendapatan real itu sama dengan kebutuhan ditambah ibadah atau berjaga-jaga, ditambah pemerataan dan ditambah ibadah. Jadi sistem ekonomi Islam itu menjunjung tinggi nilai sosial dan juga keadilan, di mana tidak ada perbedaan status. Semua orang itu berhak mendapatkan dan merasakan yang namanya kemakmuran. Pada dasarnya sistem ekonomi Islam adalah mementingkan kemaslahatan, bukan mudorot. Nilai-nilai syariah itu harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari seperti saat transaksi atau berdagang. Tidak boleh semena-mena dalam melakukan kecurangan. Selanjutnya, mari kita simak video berikut. Hai Mai, sudah lama ya nunggu, maaf. Iya nggak apa-apa kok, aku lagi bingung. Kamu gimana? Ini HP-ku tiba-tiba sinyalnya hilang. Oh iya, udah kamu coba restart? Udah sih, tapi dikit itu hilang lagi sinyalnya. Coba deh aku lihat. Kenapa ya? Oh, ini kayaknya masalah hardware deh. Tapi kalau di counter biasanya agak itu mahal. Bentar, aku udah telepon aku dulu ya. Iya. Halo Mas, iya kenapa? Oh iya. Yaudah iya aku mau pulang. Mas, maaf ya, aku disuruhnya tiba-tiba ada keperluan. Nggak apa-apa kok, kamu hati-hati ya. Ya udah, ya. Assalamualaikum. Salam. Apa aku jual aja ya HP ini? Lagian buat benerin juga ongkosnya mahal. Mendingan ongkos benerinnya buat beli HP baru aja kan. Erik mau kemana? Mau beli HP nih Mai buat adik. Kan sekarang musim pandemi menjadikan sekolah semua pada online. Gimana kalau aku aja kamu beli? Aku lagi butuh uang nih. Ada pusakanya nggak? Nggak ada kok, ini paling cuma lagi sedikit aja. Lagian aku juga masih pakai setahun. Kalau buat kamu aku mau pinta aja deh. Iya deh, lagian aku malas keluar Mai, soalnya banjir. Kita ya? Iya. Coba ya, hitung dulu ya. Ya. Oh ya, oke. Ini HP-nya. Oke dulu ya. Ya, makasih. Kok gak muncul ya? Kok gak bisa sih? Kak? Kenapa dek? Ini kok gak bisa sih HP-nya? Gak bisa dipakai. Saya coba kakak lihat. Sinyalnya gak muncul. Jangan-jangan aku ditipu Maya nih. Baik, terima kasih telah menyimak videonya. Saya akan memberikan penjelasan sedikit mengenai video tadi.
Dalam video tersebut merupakan kegiatan ekonomi dalam bentuk jual beli atau transaksi, atau dalam Islam itu disebut dengan akad. Nah, dijelaskan bahwa si penjual itu menjual barang yang telah rusak, yaitu sebuah handphone, kepada si pembeli. Namun sangat disayangkan bahwa si penjual tidak memberikan informasi dengan jujur bahwa HP tersebut ada kerusakan, yaitu bagian sinyal. Si pembeli itu percaya karena dia sudah kenal akrab dengan penjual dan dia juga sangat membutuhkan HP tersebut untuk adiknya. Dan terjadilah transaksi antara penjual dan juga pembeli tersebut. Mari kita kaitkan video tadi dengan pendapat ilmiah. Apakah transaksi tersebut sudah sejalan dengan teori ekonomi Islam? Tidak. Allah telah menjelaskan dalam surah An-Nisa ayat 29 bahwa kita sebagai umat manusia tidak boleh memakan hal dengan jalan yang batil atau tidak sesuai dengan syariah Islam. Selain itu, dalam pendapat mengenai transaksi Islam, Ahmad Mustafa Al-Maraghi juga menjelaskan bahwa ada faedah dalam berniaga. Yang pertama, yaitu dasar halalnya perniagaan adalah saling meridhoi antara pembeli dan juga penjual. Tidak ada penipuan, pemalsuan, pendustaan, dan semua itu adalah hal-hal yang diharamkan. Yang kedua, yaitu segala yang ada di dunia ini berupa perniagaan dan apa yang tersimpan di dalamnya itu seperti kebatilan, itu tidaklah kekal. Jadi, jika dalam perdagangan terdapat keuntungan yang banyak tanpa penipuan dan pemalsuan, melainkan dengan saling ridho antara penjual dan juga pembeli, tidak ada kesalahan dari transaksi tersebut. Tetapi jika di luar nilai-nilai syariah Islam, maka transaksi atau berniaga tersebut tidak sejalan dengan sistem ekonomi Islam. Selain dari sistem ekonomi Islam, teori konvensional pun mengenai ekonomi, yaitu transaksi, itu telah menjelaskan transaksi cacat itu disebut dengan asymmetric information atau informasi asimetris, yaitu terjadinya hidden information, yaitu adanya inisiatif dari salah satu pihak untuk menyembunyikan informasi yang relevan mengenai kualitas barang atau jasa yang akan ditransaksikan. Baik, kesimpulan yang dapat diambil yaitu transaksi atau berdagang dengan menyembunyikan kekurangan dan atau kerusakan barang itu tidaklah benar dalam suatu kegiatan perekonomian. Dalam teori ekonomi Islam, kejujuran merupakan syarat yang paling mendasar dalam kegiatan bisnis. Rasulullah SAW sangat melarang segala bentuk aktivitas bisnis yang dilakukan dengan penipuan karena penipuan itu melanggar hak asasi dalam bisnis suka sama suka. Jadi kejujuran itu sangat penting dalam perdagangan. Konsumen tidak dirugikan dan juga penjual itu dapat keuntungan secara sah atau halal. Prinsipnya adalah sama-sama keuntungan. Jadi konsumen mendapatkan apa yang mereka butuhkan sesuai dengan haknya. Jadi sesuai pendapat ilmiah bahwa kita harus menghindari penipuan, pendustaan, dan juga pemalsuan. Suatu hidden information dalam transaksi itu tidaklah baik karena nantinya akan mengurangi kepercayaan pelanggan. Memang seharusnya bahwa pendapatan itu tidak semata-mata sebagai kepuasan dan juga eksploitasi, tetapi pendapatan itu dihasilkan dari suatu ibadah dan juga sebagai pemerataan. Sampai di sini penjelasan saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.